Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kehalalan rizki kita. Karena harta yang haram hanya akan membawa kerugian dan penyesalan di akhirat nanti. Dengan demikian, menikmati harta halal bukan hanya sebuah hak, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harta yang halal akan membawa berkah dan kebahagiaan, baik bagi individu maupun masyarakat. Menikmatinya dengan cara yang benar adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Menikmati harta halal bukan saja tidak dilarang, tapi dianjurkan. Menikmati harta yang diperoleh secara halal bukanlah sebuah dosa, melainkan sebuah hak yang diberikan oleh Rabb kepada setiap manusia yang berusaha dengan jujur dan penuh integritas sesuai syariat. Dalam agama Islam, harta yang didapatkan melalui kerja keras, kejujuran, dan kepatuhan pada aturan syariat adalah bentuk rizki yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan bekerja keras dan berusaha dalam koridor yang dibenarkan, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Islam mengajarkan bahwa rizki yang halal membawa berkah dalam kehidupan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Menikmati harta halal tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan selama tidak ada unsur berlebih-lebihan atau tabzir, berfoya-foya dan sombong, dan semua kewajiban telah dipenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada umatnya agar mereka bisa menjalani kehidupan yang sejahtera dan berkelimpahan dalam batasan yang wajar. Menikmati hasil kerja keras dengan menggunakan harta tersebut untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik? Quran, Surat Al-A'raf ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Hadis riwayat Tirmizi. Menunjukkan dan menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan cara yang baik dan bijak adalah tindakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mencerminkan bagaimana seseorang menghargai pemberian Allah dengan tidak menyia-nyiakan apa yang telah diberikan. Namun penting untuk diingat bahwa menikmati harta halal tidak saja memperhatikan kehalalan sumber memperolehnya, tetapi juga harus dilakukan setelah memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada. Dalam Islam, kewajiban utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah memenuhi nafkah keluarga, membayar hutang, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang, sedangkan tetangganya di sampingnya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, seseorang harus memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarganya terpenuhi, hutang-hutangnya terbayar, dan ia turut membantu tetangganya sebelum menikmati harta untuk kesenangan pribadi, serta terpenuhinya semua kewajibannya terlebih dahulu. Sebaliknya, harta yang diperoleh dari jalan yang tidak halal, seperti melalui penipuan, riba, atau cara-cara yang tidak jujur lainnya, justru akan membawa malapetaka dan dosa. Harta semacam ini tidak akan membawa berkah dan pada akhirnya hanya akan menjadi sumber keburukan
baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan bahwa harta yang diperoleh adalah hasil dari usaha yang halal dan bersih dari segala bentuk kecurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga kehalalan rizki kita, karena harta yang haram hanya akan membawa kerugian dan penyesalan di akhirat nanti. Dengan demikian, menikmati harta halal bukan hanya sebuah hak, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harta yang halal akan membawa berkah dan kebahagiaan, baik bagi individu maupun masyarakat. Menikmatinya dengan cara yang benar adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta cara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menunjukkan nikmat Allah dalam kehidupan kita, dan hal ini bisa dicapai dengan menggunakan harta halal untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, selama semua kewajiban kita telah dipenuhi dengan baik. Menikmati harta halal dengan cara yang benar bukan hanya membawa kebahagiaan di dunia, tetapi juga menjadi bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.